Ini. Nah, yang selanjutnya yang ke-10, akad tidak boleh mengandung unsur riswah. Riswah. Riswah itu apa? Suap menyuap. Ini bukan mak-mak menyuap ya. Itu menyulang makanan. Ini riswah, ini apa tujuan riswah? Riswah ini tujuannya supaya apa yang diinginkan tujuannya itu lancar. Dengan dikasih lancar. Padahal kalau tak dikasih lancar juga sebenarnya. Cuma kalau dikasih itu lebih lancar lagi. Itu riswah namanya. Mulus jalannya. Ya, mengurus sesuatu. Kalau diikuti normalnya misalkan 21 hari, tapi dikasih bisa siap seminggu, bisa siap sehari. Itu namanya riswah. Dan riswah itu apa? Dikasih di awal. Kalau bahasa kitanya nyogok. Akad tidak boleh mengandung unsur ini. Kalau ada unsur ini di dalam akad, maka akad itu menjadi tidak sah, fasad. Akadnya tidak syar'i. Objek hal yang hasil yang kita peroleh itu menjadi tidak halal. Ya, ini riswah. Makanya beda riswah dengan hadiah. Apa bedanya riswah dengan hadiah? Kalau hadiah itu diberikan di akhir. Kalau riswah dikasih di awal. Cuma hadiah itu ada dua. Ada hadiah yang halal, ada hadiah yang haram. Kalau hadiah yang halal itu tujuannya semata-mata membahagiakan, tidak ada unsur kepentingan. Tapi kalau hadiah yang haram itu dikasih karena ada target. Misalkan anaknya supaya nilainya bagus, dia sepakati atau dia kasih tahu, kasih nilai anak saya A semua, bagus semua. Nanti kalau iya saya kasih nanti. Ini saya janjikan ini. Itu namanya hadiah. Dikasih di akhir. Karena dikasih di akhir itu disebut hadiah, tapi hadiahnya masuk kategori haram. Nah, tapi ada hadiah yang boleh sesuai dengan hadis Nabi, tahadu tahabau. Saling memberi hadiah maka kalian saling mencintai. Apa tujuannya? Membahagiakan. Kalau tujuannya membahagiakan, maka hukum memberi hadiah itu boleh. Ya, teman karena hubungan, punya hubungan kedekatan lah. Si A sama si B berteman baik. Pas ada momen tertentu dia kasih hadiah kepada si A, ngasih hadiah ke si B. Maka hadiah seperti itu hukumnya boleh. Karena tidak ada kepentingan lain, tidak ada karena unsur-unsur ini kebijakan gitu. Tapi kalau riswah dan hadiah yang haram tadi ada unsur yang mempengaruhi kebijakan. Dikasih di awal itu nama riswah, dikasih di akhir itu namanya hadiah, tapi hadiahnya haram. Nah, terkait dengan riswah ini jelas hadisnya, ar-rashi wal murtasi kulluhum finnar. Yang mengasih sama yang menerima itu kulluhum finnar, sama-sama ditempatkan di neraka. Bahkan hadis yang lain mengatakan yang mengasih, yang menerima, yang menjadi perantara. Yang ketiga ini dia tak menerima, cuma perantara. Perantara antara mengasih dengan yang menerima. Al-muratasi ini, yang perantara ini masuk kategori perbuatannya haram. Nah, itu riswah. Hari ini bahasa riswah ini diperhalus, diperindah. Tinggal kita yang menimbang. Kalau itu ada kaitan dengan kebijakan, mengubah kebijakan, dikasih di awal, maka itu riswah. Kalau dikasih di akhir, itu hadiah dan hadiahnya haram.